deposit besar kebangsaan yang kemahalannya lebih dari sekedar tambang emas dan minyak. Wah, tambang emas dan minyak saja disebut sekedar. Deposit itu bernama sejarah. Maka bangsa yang kehilangan sejarahnya akan kehilangan hampir segala-galanya. Pertama, akan kehilangan kekuatan terbaiknya untuk kemudian kehilangan harga dirinya. Pengaburan atau malah penghilangan sejarah secara sistematis ternyata adalah cara efektif untuk menggiring masyarakat menuju titik terlemahnya. Para sejarawan generasi baru kini sedang tergerak mengoreksi aneka sejarah lama yang telah lama dipercayai, walau kemungkinan besar ia keliru. Mengapa di Bandung tidak ada nama Jalan Gajah Mada misalnya? Itu fakta. Tetapi benarkah semua gara-gara ekspansi Majapahit yang terlalu agresif sampai menimbulkan insiden dengan kerajaan Pajajaran waktu itu adalah soal yang kini sedang dipertanyakan. Sementara sejarawan generasi baru yang mengkaji sumber yang lebih tua tidak menunjukkan bahwa insiden berdarah itu benar-benar pernah terjadi. Kecurigaan kemudian jatuh pada usaha Belanda dalam mengubah mitos-mitos baru dengan tujuan yang telah terkenal, yakni pecah belah. Tokoh-tokoh seperti di Jawa ini, generasi saya dan naik ke kakek saya, terkenal. Ada tokoh entah fiktif, entah nyata, namanya Sabdo Palon dan Noyo Ginggong, yang termaktub di dalam serat namanya Serat Gatholoco. Nah, tokoh-tokoh ini disinyalir adalah fiktif hasil peternakan sejarah kolonial untuk mendiskreditkan reputasi dakwah para wali. Saya merekam ini bertepatan dengan acara bedah buku seorang profesor, Haji Abdurrahman Mas'ud, PhD, berjudul Kiai Tanpa Pesantren, Potret Kiai Kudus. Kajian buku ini memang khusus tentang banyaknya kiai besar di Kudus yang mengaji dengan cara unik, yakni tanpa secara khusus tinggal di pesantren, seperti lazimnya menjadi kiai saat itu. Lazimnya mengaji untuk akhirnya menjadi kiai yang lazim di saat itu. Frasa tanpa pesantren ini uniknya malah hanya menekankan peran mendasar pesantren dalam ikut membentuk sejarah bangsa ini, tentu bersama elemen-elemen bangsa yang lain. Serta kekuatan pesantren itu dalam menjaga tradisi. Tradisi itulah yang di hari-hari ini terus mengalami degradasi. Bangsa tanpa sejarah adalah bangsa yang hilang, dan sejarah tanpa tradisi adalah mustahil. Kini di Jawa, Jawa Tengah khususnya, muncul gerakan pelurusan sejarah dengan pola yang unik, tidak lewat panggung-panggung akademisi, tetapi lewat mimbar-mimbar pengajian dengan pendengarnya adalah para warga awam. Ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh, dan orang-orang kampung. Para sejarawan itu juga bukan para akademisi, melainkan kiai-kiai muda dan tidak jarang adalah pribadi-pribadi eksentrik dan karismatik. Para kiai itulah yang menjadi tokoh-tokoh sentral dan sangat mengakar di dalam masyarakatnya. Jadi gerakan meluruskan sejarah itu kini sedang terjadi di berbagai lapis, termasuk dari lapis terbawah, pihak yang paling rentan menjadi korban. Maka selamat datang kebenaran.